Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana, apakah sudah terdengar suara saya? Beneran Mbak ada. Alhamdulillah. Soalnya ternyata dari tadi saya ini berbicara sendiri dan saya tidak tahu kalau suara saya tidak terdengar. Baik, kalau gitu saya mulai kembali ya dari awal. Iya Mbak. Soalnya tadi kan videonya saya close. Ternyata soalnya saya malu kan kalau ini wajah saya terpampang di videonya. Ternyata mic-nya juga terclose. Oke, saya mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman fisika kejar paket C Taiwan angkatan 4 pada tanggal 21 Desember 2015 yang merupakan pertemuan perdana kita dan juga di sini akan kita gabung pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya, karena pelaksanaan pertemuan 1 kemarin belum sempat. Nah, langsung saja kita belajar fisika. Nanti kalau misalnya suaranya tiba-tiba hilang, nanti minta konfirmasinya ya. Oh, caranya... ini sudah 100% Mbak. Satu speakernya 100%. Soalnya bagaimana? Apakah sudah terlihat tampilan dari PowerPoint yang ada di layar? Mbak Kesajan, kenapa layarnya hilang ya? Gimana mbak-mbak yang lainnya? Iya mbak, saya sengaja munculkan chatnya biar ini bisa bisa dialog dengan mbak-mbaknya gitu. Tapi ini sudah saya buka layar untuk... Iya Mbak Fitria, enggak apa-apa. Iya Mbak Wahyu, tidak apa-apa. Jadi ini ya, kalau misalnya teman-teman nanti mau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan dicatkan di layarnya ya, di chat ya. Jadi nanti saya bisa tahu respon dari teman-temannya. Nah, ini ya sedikit silabus pandangan mengenai pertemuan kita di kelas KF. Nah, ini kan kita pelajarannya ya, hanya sebulan sekali sebenarnya. Jadi, satu pertemuan itu 45 menit. Coba. Jadi totalnya untuk pelajaran fisikanya sendiri itu dalam satu semester kita hanya punya waktu 3 jam. Jadi harus ini ya, harus semangat sekali belajarnya itu, soalnya cuma 3 jam untuk satu semester. Nah, untuk yang semester 1, kali ini kita belajar mengenai mengukur besaran fisika, yaitu besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Kemudian melakukan penjumlahan vektor.
Yang pertama, kita fokus ke mengukur besaran fisika dulu. Ada besaran dan satuan, kemudian pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, notasi ilmiah, dan besaran vektor. Untuk besaran dan satuannya, di sini akan saya tunjukkan. Ada video. Saya sharekan. Berarti videonya tidak terlihat juga ya, Mbak? Oh iya, enggak apa-apa kalau memang videonya tidak terlihat. Kalau gitu, saya kembali ke ini aja ya. Mungkin saya nggak perlu di full screen kan, biar mbak-mbaknya bisa melihat juga. Saya coba dari... Soalnya sebenarnya saya lebih suka ini, screen sharing. Jadi saya bebas untuk menunjukkan apa yang apa yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi saya bisa buka banyak gitu, bisa langsung ganti-ganti. Tapi mungkin ini ya, soalnya kalau di full screen dan screen sharing itu harus ada ini aplikasi flashnya. Jadi mungkin mbak-mbaknya yang tidak bisa terlihat itu karena mungkin tidak ada aplikasi flash playernya ya, Mbak. Oh, menggunakan HP. Nah, gitu. Oh iya, Mbak, pakai HP ya. Maaf. Kalau gitu saya coba bukakan filenya langsung aja ya di Wizik ya. Yang manual.
Bagaimana untuk sekarang? Apakah sudah terlihat di layarnya? Ini saya menggunakan upload di Liziknya. Sudah bisa ya, Mbak? Mbak Cynthia bagaimana? Mbak Cynthia, Mbak Fitriatul sudah bisa ya, alhamdulillah. Jadi dari tadi juga tidak terlihat juga ya layarnya ya. Oh, mohon maaf tadi maksud saya screen sharing kan gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya mau buka online, buka internet, itu langsung teman-teman juga bisa melihat gitu. Nah, sekarang berarti langsung saja saya lanjutkan ya. Karena videonya tadi tidak terlihat, jadi saya bacakan secara manual aja ya untuk besaran dan satuannya. Jadi di sini pada intinya terdapat 7 macam besaran pokok yang terdiri dari panjang. Nanti akan kita bahas detailnya satu-satu pada slide yang selanjutnya, yaitu besaran pokok panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Tapi di sini nggak ada gambarnya ya, mungkin teman-teman nanti ini kurang tertarik gitu. Kita buka ini di sini. Nah, di sini saya ada sedikit review mengenai besaran dan satuan untuk cara ringkasnya ya. Karena kita totalnya untuk semester ini hanya ada 3 jam gitu untuk pelajaran fisika dalam satu semester. Jadi belajarnya harus semangat ya. Nah, ini nih di sini kan kita itu sering kan berusaha untuk mencari atau mengukur gitu ya. Misalnya panjang dari mejanya ini berapa meter. Kemudian mengukur jumlah dari zat cair. Kalau misalnya memasak apa ya? Misalnya masak kue gitu. Kemudian berapa campuran adonannya yang harus ditambahkan ke dalam adonan kue tersebut. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengukur suatu besaran. Nah, pengertian dari pengukuran itu sendiri adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur meja ya, sebelumnya kita harus punya ukurannya dulu. Misalnya menggunakan meteran gitu ya, yang meteran yang panjang itu, yang gulungan itu kan, untuk ukur meja, misalnya kayak tukang kayu gitu, yang di mebel, kemudian mau buat lemari, buat meja, kan menggunakan alat itu kayak meteran itu ya, untuk ukur berapa sih panjangnya, lebarnya, kemudian tingginya, seperti itu. Itu yang dimaksud dari nilai besaran yang diukur dan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi kalau misalnya mau mengukur panjang, harus menggunakan alat ukur panjang. Kalau mau mengukur berat, harus menggunakan timbangan dan sejenisnya. Nah, hasil dari pengukuran ini itu kita sebut sebagai besaran. Jadi, misalnya ya, panjang dari meja tersebut adalah 2,5 meter. Nah, 2,5 meter ini yang kita sebut sebagai besaran. Kemudian, saat kita menimbang gula, misalnya ya, ternyata hasil timbangan gulanya itu adalah 2 kg. Nah, 2 kg itulah yang kita sebut sebagai besaran. Apa sih pengertian dari besaran itu sendiri? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka
atau nilai dan memiliki satuan. Jadi kayak yang tadi sudah disebutkan ya, misalnya 2,5 meter untuk panjang mejanya, berarti 2,5 adalah angkanya, dan meter sebagai satuannya, satuan meter. Kemudian yang gulanya tadi 2 kg ya, 2 sebagai angkanya, angka dari besaran, dan kilogram sebagai satuannya. Dalam fisika tersendiri, ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ada dua tadi yang ada di tabel tadi ya. Kalau yang ada di tabel pertama tadi, masuk ke dalam besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Jadi ini merupakan besaran inti, yang muruk kayak ibu gitu ya, ibu atau induk dari besaran-besaran selanjutnya, apa yang kita sebut sebagai besaran turunan. Bagaimana dari sini teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, komentar atau tanggapan, silakan di chat ya, nanti biar saya tahu respon dari teman-temannya. Nah, apa sajakah sih yang termasuk dari besaran pokok? Di sini terdapat 7 dari besaran pokok beserta satuan dan lambang satuannya. Untuk besaran pokok panjang, satuannya meter dan dilambangkan dengan M ya, M kecil. Kemudian untuk besaran pokok massa, satuannya kilometer dan lambang satuannya kilogram. Untuk besaran waktu, satuannya sekon atau kita lambangkan sebagai S kecil. Untuk besaran suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Kuat arus, satuan ampere, dan lambang satuannya A. Intensitas cahaya dengan satuan kandela, kita lambang satuannya C kecil, D kecil ya, CD ya, kandela. Kemudian untuk besaran jumlah zat, satuannya itu adalah mol, dan lambang satuannya mol. Sama ini, antara satuan dan lambang satuan. Nah, sekarang kita lanjut pada panjang ya, besaran pokok panjang. Apa sih definisi dari panjang itu sendiri? Panjang adalah jarak antara dua titik di dalam ruang. Jadi, misalnya ya, panjang antara layar ini ya, ujung layar satu yang ada di sebelah kiri atas, dengan ujung layar kanan. Nah, jarak antara dua titik dalam ruang. Kemudian lebar, tinggi, jari-jari lingkaran termasuk dalam besaran panjang juga. Dalam satuan SI, satuan panjang ini adalah meter atau M kecil yang tadi sudah kita lihat di dalam tabelnya ya. Nah, selanjutnya yaitu, jadi ini adalah gambar mengenai alat ukur panjang. Kita bisa menggunakan beberapa alat ukur panjang, misalnya menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup ya. Ini adalah itu gambar dari jangka sorong, dan ini adalah mikrometer skrup. Pada mikrometer skrup mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Sedangkan ini ya yang mikrometer skrup ya. Sedangkan jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur sesuatu, kan ada banyak alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, kita harus tahu tingkat ketelitian yang ingin kita dapatkan itu sejauh mana. Kalau misalnya hanya sebatas ukuran senti, misalnya 4 cm, 5 cm, 5,5 cm, kita berarti bisa menggunakan mistar atau penggaris biasa ya, penggaris biasa atau mistar.
Namun kalau misalnya kita ingin mengukur sesuatu yang ketelitiannya 0,1 mm, kita bisa menggunakan alat ini, namanya jangka sorong. Jadi nanti di sini ada skala besar dan skala tetap, ada skala putarnya. Nah, untuk mengukur yang lebih teliti lagi dengan ketelitian 0,01 mm, kita bisa menggunakan ini, mikrometer scope. Sebenarnya ada videonya, cuma tidak terlihat ya, nanti saya perbaiki biar teman-teman bisa melihatnya juga. Selanjutnya, besaran massa. Satuan standar untuk massa adalah kilogram. Apa sih pengertian dari besaran massa sendiri? Besaran massa itu sendiri adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. 1 kilogram adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Paris, Perancis. Ini dulu ceritanya, sejarahnya bagaimana sih orang-orang dulu itu menemukan massa 1 kilogram. Ini sejarah ya, ini sejarah. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa gambar untuk mengukur besaran massa. Ada neraca lengan yang terdiri dari 2 lengan atau 3 lengan. Kemudian neraca kimia yang biasa digunakan untuk mengukur massa yang kecil. Kemudian ada neraca elektronik atau digital. Jadi ada banyak alat untuk mengukur timbangan ya. Timbangan berat badan juga ada. Timbangan beras juga ada. Jadi ada macam-macam, tergantung apa yang ingin kita timbang. Selanjutnya adalah besaran pokok waktu. Dalam satuan internasional yang kita singkat sebagai SI, satuan waktu itu adalah sekon atau detik ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita bicara detik. Namun dalam satuan internasionalnya kita standarkan, kita tuliskan sebagai sekon. Bagaimana sejarahnya untuk menentukan satu sekonnya? Ini ada sejarahnya. Pada mulanya, satuan waktu didasarkan pada waktu perputaran bumi mengelilingi sumbunya. Kalau dulu, orang-orang zaman dulu sebelum jam ditemukan, mereka menggunakan banyak alat. Ada yang menggunakan jam pasir, kemudian ada yang menggunakan pergantian siang dan malam. Nah, namun pada saat sudah ditemukan yang namanya jam atom, yang menggunakan gerakan atom tertentu ya, di sini contohnya adalah menggunakan atom cesium, yang dimana satu detiknya adalah 9, banyak sekali 9 bla 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 ini, sehingga bisa didapatkan bahwasanya satu sekonnya itu adalah sama dengan periode getaran dari atom cesium. Nah, ini sejarahnya. Pokoknya yang penting teman-teman itu mengingat antara nama besaran pokoknya dan satuannya saja. Kalau sejarahnya nanti bisa dibaca-baca. Untuk alat ukur waktu sendiri, ini ya ada jamnya ya, ada jam digital, ada jam biasa, jam tangan, kemudian ada jam beker, ada stopwatch, kemudian jam matahari juga ada yang besar itu ya, jam pasir, ada jam air, macam-macam. Nah, sekarang kita beralih pada besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran, masih ingat ya besaran, pengertian besaran sendiri ya yang tadi ya. Besaran itu kan yang memiliki nilai tadi ya. Nah, sedangkan kalau besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau besaran pokok tadi itu adalah induknya, maka ini adalah anaknya, seperti itu, turunannya gitu. Jika
suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, satuan besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan besaran pokok. Begitu juga berlaku di dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Nah, mungkin kalau teman-teman membaca ini ya, kalimat ini mungkin agak-agak bingung ya. Langsung kita melihat pada contoh nyata. Contohnya ya, di sini misalnya kita ingin mengukur sebuah luas. Rumus untuk mengukur luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, berarti satuannya luas adalah satuan dari besaran panjang, yaitu meter, dan satuan dari besaran panjang meter. Nah, ini maksudnya panjang ini kan sama saja kan antara panjang dan lebar ya. Di sini ya diibaratkan ya, misalnya di sini nih di slide-nya. Ini kan panjang dan ini lebar ya. Nah, jadi meter kali meter. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengukur dari luas serat yang berwarna biru ini, maka caranya adalah kita harus mengukur panjang dikali lebar dan satuannya adalah meter kali meter. Jadi, pada akhirnya, satuan luas adalah didapatkan meter persegi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya belum ada, saya lanjutkan lagi ya. Ini merupakan tabel tentang besaran turunan dan satuannya. Nah, di sini contoh dari beberapa besaran turunan ya. Ada kecepatan. Nama satuannya meter per sekon. Kita tuliskan lambangnya sebagai M garis miring S ya, sebagai singkatannya untuk lambang satuan dari kecepatan. Selanjutnya massa jenis satuan kilogram per meter kubik ya. Kita tulis ini untuk lambang satuannya. Kemudian luas adalah meter persegi, volume adalah meter kubik, gaya dengan satuan Newton, dan energi dengan satuan Newton meter. Atau kita bisa menuliskan sebagai Joule. Ini bisa dihafalkan untuk besaran turunan, nama satuan dan lambang satuannya. Nah, tadi kan pada beberapa slide sebelumnya kita sempat membahas yang namanya SI ya. SI sendiri itu merupakan sistem satuan internasional yang telah disepakati pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran. Nah, dalam konferensi tersebut kita bisa menggunakan satuan dasar meter, kilogram, dan sekon atau biasa disebut sebagai sistem MKS. Dan satuan yang lain yang biasa digunakan dalam fisika adalah sentimeter. Ini yang lebih kecilnya dari meter ya. Jadi ada meter, desimeter, kemudian sentimeter, kemudian gram. Gram ini untuk mengukur massa tadi. Sekon untuk mengukur waktu, dan sistem CGS. CGS itu apa? CGS itu ini singkatannya. Centimeter, gram, dan sekon. Kalau MKS adalah meter, kilogram, dan sekon. Ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk satuan dasarnya. Ini tadi sudah ya. Untuk besaran panjang, satuannya meter, kilogram, dan besar waktu satuannya sekon. Kita singkat sebagai MKS.
kecil ya Mbak suaranya ya. Saya perbesar lagi ya. Untuk satuan CGS-nya singkatan dari centimeter, gram, dan sekon. Selanjutnya yaitu mengenai konversi satuan panjang. Apakah suara saya hilang lagi nih mbak-mbaknya? Iya mbak-mbaknya, apakah suara saya hilang lagi? Oh enggak ya. Soalnya tadi ini mbak atau mas ya yang menggunakan nama Black Angel ini. Nama aslinya siapa ya mbak? Oh mbak Angel gitu ya. Oh mbak Emi. Ya maaf ya mbak. Selanjutnya yaitu konversi satuan panjang. Nah, untuk mengubah atau konversi satuan panjang adalah mengubah satuan panjang yang satu ke satuan yang lain. Untuk memudahkan dalam mengubah awalan yang satu ke awalan yang lain, dapat digunakan tangga konversi satuan. Jadi ada tangganya dari meter, desimeter, sentimeter, seperti itu. Nanti ada gambar tangganya. Nah, cara menggunakan tangga konversi ini adalah setiap turun satu anak tangga, maka bilangan asal dikalikan 10. Setiap naik satu anak tangga, maka bilangan asal dibagi 10. Contoh ya dari konversi satuan panjang, misalnya ini 10 kilometer sama dengan berapa hektometer. Nah, karena dari kilometer ke hektometer itu hanya perlu turun satu anak tangga, maka hanya dikalikan 10. Jadi 10 kali 10 hektometer sama dengan 100 hektometer. Nah, namun kalau misalnya kita ingin mengkonversi 10 meter ke kilometer, maka diperlukan naik 3 anak tangga ya. Dari kilometer, kita coba hitung bersama-sama ya, urut dari kilometer ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter ya. Jadi ada 3. Karena ini dari meter dulu, meter ke kilometer, jadi naik 3 ya. Jadi harus dibagi 1000. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 0,01 kilometer. Nah, ini sebenarnya ada gambar tangganya nih Mbak. Nggak perlu khawatir ya. Saya carikan gambar tangganya. Jadi sebenarnya di PowerPoint-nya sudah ada tangganya. Tapi di sini tidak terlihat ya. Jadi saya ini aja. Saya jadi urut-urutannya itu dimulai dari ini yang untuk yang panjang ya. Tulisan saya jelek banget ya.
kayak gini ya, panjang ya, misalnya seperti ini. Kayak anak TK baru belajar nulis. Jadi ini ya, ini panjang ya. Kita mulai dari kilometer. Kemudian turun lagi. Di sini kan ada tangga ya. Tangga paling tinggi itu kilometer. Tangga yang kedua, hektometer. Atau kita singkat sebagai HM. Kemudian kalau turun lagi, kita sebut sebagai dekameter. DAM gitu ya tulisannya ya. Kemudian turun lagi adalah meter. Turun lagi desimeter. Turun lagi ada sentimeter. Dan yang paling bawah sendiri dari anak tangga ini adalah milimeter. Jadi udah tertani seperti ini. Setiap turun dari satu anak tangga, maka akan dikali dengan 10. Tapi kalau naik dari satu anak tangga, misalnya dari meter ke kilometer, berarti nanti dibagi dengan 10. Dan sebutannya seperti ini untuk panjang. Jadi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau misalnya ini kan panjang ya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui yang berat, tinggal mengganti di sini. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Saya tuliskan di sini ya untuk yang berat ya.
tulisannya berat ini jelek ya. Bunyinya sama tulisannya ya. Tinggal mengganti belakangnya itu adalah kg. Kilogram. Turun lagi menjadi dekagram. Hektogram ya, bukan dekagram ya. Kalau seperti ini saya jadi merindukan menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur putih. Kemudian ada dilanjutkan dengan dekagram. Kemudian gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, peraturannya sama. Kalau misalnya turun satu anak tangga, maka dikali dengan 10. Kalau naik satu anak tangga, maka dibagi dengan 10. Nah, seperti ini. Kita coba lanjutkan yang tadi ya, untuk soalnya. Mengenai konversi satuan. Tadi yang panjang. Misalnya di sini dari 10 km, maka berapa hektometer kah? Nah, sudah menemukan jawabannya ya. 100 ya. Kemudian dari 10 meter berapa kilometer kah? Tadi kan naik 3, berarti dibagi 3. Satu, dua, tiga. Oh ya, yang ini ya, tadi hektometer ya, berarti ini kalau dari kilometer
meter, hektometer 10. Kemudian dikali 10 jadi 100. Nah, ini pertanyaan kedua dari meter. Berapa kilometerkah 1 meter itu? 1, 2, 3. Berarti dibagi tanda panah. Ini tanda panahnya, Mbak. Ya, soalnya saya tulis di sini aja ya. 10 kilometer berapa hektometer? Kalau 10 kilometer berarti berapa kilometer? Berarti di sini saya tuliskan 10 ya. 10 dibagi dengan, karena 10 ke kilometer kan naik tangga kan. Kalau naik tangga berarti butuh energi, makanya dibagi. Jadi nanti lebih kecil. Dibagi berapa tangga? Kita hitung dari sini. 1. Oh, pointernya nggak kelihatan ya, Mbak ya. Ini panahnya, Mbak. Mbak Nesa sudah ketemu panahnya. 1, 2, 3. 3 ya, berarti dibagi 1000. Sama dengan berapa? Sebenarnya berapa, Mbak? Ya, 0,01 kilometer. Saya harus latihan nulis cepet ini. Nah, mudah ya untuk konversi satuan massa ini. Nah, sekarang kita beralih ke konversi satuan volume. Kalau volume menggunakan liter. Volume menyatakan ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Volume menyatakan ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Untuk besaran volume sendiri merupakan besaran turunan yang didapatkan dari besaran panjang. Jadi ini adalah besaran turunan dari besaran panjang yang meter tadi. Mengubah satuan volume adalah mengubah satuan volume yang satu ke satuan volume yang lainnya. Seperti anak tangga tadi ya, jadi menggunakan tangga konversi, setiap turun satu anak tangga, maka bilangan asal dikalikan 1000. 100 ya. Yang sama kayak yang tadi, yang di sini. Cuman menggunakan liter. Kita lihat contohnya aja langsung. Nah, di sini ya, contoh dari konversi satuan volume. 1 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik? Ini udah pangkat 3 ya. Kalau tadi kan masih pangkat 1 ya, jadi tidak ada kubik. Kalau pangkat 2 kita menggunakan persegi. Kalau pangkat 3 kita menggunakan kubik.
sini dari 1 meter kubik, maka turun 1 anak tangga menjadi desimeter kubik ya. Karena ini pangkat 3 atau kubik ya, jadi dikali dengan 1000. Untuk yang 1 meter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik, berarti kan 2 anak tangga ya. 1 untuk yang desimeter kubik, kemudian turun lagi ke sentimeter kubiknya. Coba tulis ini. Ini meter kubik, kemudian ada desi meter kubik, kemudian ada sentimeter kubik. Nah, peraturannya pada penggunaan satuan volume kubik ini, kalau yang tadi kan setiap turun 1 anak tangga, maka dikali 10. Sedangkan kalau pada kubik ini, karena pangkat 3 ya, jadi setiap turun 1 anak tangga itu dikali dengan berapa? Dikali dengan 1000. Ini dibagi dengan 1000. Tahu ya bedanya ya. Tapi caranya sama, hanya beda ini perkalian atau pembagiannya. Kalau ini 1 anak tangga bernilai 1000. Misalnya ini dari 1 meter kubik berapa sentimeter? Karena turun 2 anak tangga, 1, 2, berarti ini ya, berarti ditambah dengan 6. Ininya 06, 1 juta. Oke, mudah ya untuk yang ini ya, konversi ya. Ini yang simulasi konversi massa ya. Sebenarnya ini adalah seperti software gitu. Ada aplikasi software untuk bisa langsung mengetahui konversi massa. Sekarang kan mbak-mbaknya juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP. Itu kan biasanya ada yang di smartphone itu ya. Misalnya dari meter ke sentimeter, 10 meter berapa sentimeter, kan sudah ada aplikasinya langsung gitu. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Tapi pemahaman tetap diperlukan ya. Kalau ujian kan nggak bisa pakai HP. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan alat ukur ya, alat ukur panjang. Misalnya
misalnya nih, sekarang di sini ya, mengukur panjang dengan mistar. Ini kan yang sudah sering kita gunakan sehari-hari ya. Misalnya ini adalah benda yang diukur. Maka berapa Pak? Ini sebelumnya masih ada panjangnya ini ya, panjang-panjang lagi tidak terlihat. Kalau misalnya berhenti sampai di sini, maka berapa sih panjang dari benda ini? Kita bisa hitung di sini. Ini kan 21 cm. Ini kayak kita mengukur menggaris gitu ya. Jadi sama caranya. 21,7 cm. Nah, ini yang menggunakan jangka sorong. Terlihat ya gambarnya ya, meskipun agak-agak blue sedikit. Nah, di sini nih pada penggunaan pengukuran panjang dengan panjang sorong, di sini tertuliskan 2,4, tapi ini kecil ya, kecil sekali ya. Di layarnya ini 2,4 untuk yang skala besarnya dan skala kecilnya menunjukkan 0,07. Jadi totalnya 2,47 cm. Kalau misalnya kita mengukur misalnya ini benda kita letakkan di antara jangka sorongnya, kemudian kita ingin mengukur berapa sih panjang dari skrup ini gitu ya. Ini kayak skrup gitu yang kecil. Jadi ketelitiannya bisa 0,01. Nah, ini yang mengukur menggunakan mikrometer skrup yang lebih teliti lagi gitu karena lebih kecil. Nah, nanti teman-teman untuk tugas yang pertamanya itu akan saya minta ini untuk mengetahui berapa panjang dari A, B, dan C. Jadi mudah ya tugasnya ini ya. Misalnya ini ya. Ini untuk tugas ya, untuk PR ya, dikumpulkan masih bulan depan. Jadi di sini kan ada banyak angka nih yang tertera di sini. Maka berapakah nilai dari A, B, dan C? Supaya memudahkan teman-teman ya, saya review lagi ya. Untuk menggunakan jangka sorong, kalau ini caranya nggak turun naik, Mbak. Kalau turun naik tadi ini naik tangga capek. Kalau ini kita hanya ini melihat skalanya. Misalnya ya, kalau yang penggaris tadi kan sudah umum ya, kita sudah sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini kalau yang menggunakan jangka sorong, pertama kita lihat dari ininya, letak dari skala besarnya itu berapa. Misalnya di sini berhenti di 2,4. Ini ya 2,4. Kemudian skala kecilnya 0,07, jadi 2,5.